Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas terkait data perikanan, di mana di sebelumnya, di video saya sebelumnya itu ada terkait melakukan coding sendiri untuk melakukan training ataupun testing back propagation, dan ada juga konsep hitungan back propagation menggunakan Excel konsepnya dengan arsitekturnya seperti ini. Ini agak melebar karena ini tadi kegeser angka-angka ya, jadi arsitekturnya seperti ini ya, arsitekturnya seperti ini saya tutup, mohon maaf. Nah, ini code yang tadi baik ini testing ataupun trainingnya ngoding sendiri. Terus ini datanya data hasilnya, jadi langkahnya seperti apa bisa dicek di video saya. Langsung saja kita mulai untuk melakukan training menggunakan fungsi yang ada di MATLAB ya, fungsi yang ada di MATLAB. Ini saya bersihkan aja atau saya simpan. Training. Mohon maaf ya, saya memang nggak bisa melakukan editing atau apa kadang, makanya video itu ada yang kayak antara suara dengan tampilannya nggak sama. Karena memang kayak ini ada anak saya dan sebagainya itu. Akhirnya saya ngedit sendiri dan saya memang nggak pinter ngedit gitu. Udah, saya bersihkan, terus saya ambil datanya. Mohon maaf ya, ada anak saya. Tadi juga ada suami saya juga di samping saya. Oke, ini saya ambil datanya hanya ini. Datanya yang Excel tadi sudah saya taruh di sini. Mohon maaf saya tunjukkan. Nah, ini sudah saya taruh di Excel, ini ya. Sudah. Terus langsung kita buat code yang fungsi. Kalau tadi saya ngoding sendiri, kalau yang ini fungsi langsung dari MATLAB. Jadi datanya saya baca A sama dengan A itu variabel input atau X ya. X sebagai variabel input berarti data ikan, kurung buka, baris berapapun, kolom berapapun ya. Baris berapapun, kolom berapapun kayak gini. Berarti baris 1 sampai kolom 1 2 baris 1 sampai 123. Kolom 1 sampai 2. Nah, terus X-nya ditranspos. Kalau di MATLAB itu X-nya harus ditranspos. Maaf, X sama dengan X yang ditranspos dibalik. Terus yang Y-nya berarti data ikan, sama ya, baris ke-1 sampai 123, kolom ketiga. Sudah, Y-nya sama juga harus ditranspos, Y aksen. Nah, kita tentukan arsitekturnya ya. Arsitekturnya berarti net sama dengan apa anak saya. Astagfirullahaladzim, Dek. Nah, ini apa? Saya tentukan ini ya, new. Saya pakai kayak gini. Nanti saya rubah. Dimana ini, kalau ini kan saya variabelnya X. Ini menunjukkan baris kolom. Ya, kan dirubah tadi. Nih, jadi kalau ini dilakukan normalisasi ya, min max-nya. Terus hiddennya di sini saya rubah, kalau di sini 4, sedangkan di aset saya tadi kan 3, berarti ini 3. Ini fungsi aktivasinya pakai tansik purlin. Jadi yang output purlin. Kemudian terus saya melakukan training ini. Udah. Hanya singkat ya, trainingnya itu kayak gini aja. Train net, ini variabel saya X, variabel saya Y. Udah, ini membuat arsitekturnya yang di sini, di mana inputnya ada 2 variabel jenis ikan sama provinsi. Terus hiddennya ada 3 node di sini. Oke, ini training. Terus untuk hasil prediksinya di sini. Hasil sama dengan ini untuk testing ya, SIM. Nah, kayak gini. SIM kurung buka data tesnya, misalkan sebentar saya tuliskan data tesnya, maaf, X test sama dengan data ikan
Misalkan saya mulai dari 23, misalkan 123,1 sampai 2 gitu. Terus Y tesnya artinya data outputnya biar tahu, berarti data ikan baris 100 sampai 123. Jadi ada 23 baris ya, kolom ketiga. Terus saya lakukan perhitungan MSE-nya nanti. Saya cari dulu baris kolomnya. Baris kolom ada berapa? Saya dari tes. Maaf, Y tes. Nah, berarti MSE sama dengan 0. Kayak tadi rumusnya, misalkan saya pakai MSE. Terus hasil prediksi itu ini hasil sama dengan SIM kurung buka tra koma X test. Udah, terus ini dirubah kondisinya apa, di transpose lagi, nanti kan dalam bentuk gini, satu baris kolomnya banyak, dirubah kayak gini. Terus dilakukan perulangan for I sama dengan 1 sampai baris, terus dihitung MSE-nya. MSE sama dengan MSE ditambah kurung buka X X I, 1 ya 1 ya, artinya X dikurangi hasil dikalikan X dikurangi hasil. Tadi apa sih rumusnya? Oh, karena ini 1 ini. Oke, saya buat kayak gini aja. Udah, ini mencari nilai error. Terus total MSE sama dengan MSE dibagi baris. Udah, kita cek hasilnya. Ini fungsi, pakai fungsi trend tes BPF. BPF itu fungsi, pakai fungsi. Masih proses. Nah, kalau di MATLAB nanti akan muncul dalam bentuk ada grafik ini. Saya tunjukkan nanti sebentar. Maaf, masih proses. Agak lama. Nah, ini. Jadi inputnya ada 2. Nah, ini masih proses ya. Nah, kelihatan. Ini hiddennya ada 3 node. Nah, error di SIM-nya. Terus layer outputnya 1. Kita tutup dulu. Karena ada SIM-nya masih bermasalah. Oh, maaf, X-testnya belum saya transpose. Nah, ini kan. Saya tidak sesuai download matchnet. Nah, jadi nggak harus pinter ngoding aja ya, nggak harus pinter nulis codingnya, tapi pahami apa masalahnya. Nah, seperti itu. Bentar, saya perbaiki dulu, ini saya bersihkan. Tadi kelirunya tidak ada X, ini transpose. Oke, saya running lagi. Masih proses mengambil. Nah, ini inputnya ada 2 node. Terus hiddennya ada 3. Ini nilai errornya di, oh iya, apa sih ini, Y tes. Saya salah lagi, nggak apa-apa, salah itu wajar ya, ada error itu wajar, nggak perlu apa gugup. Sebentar, ini, nah, laptopnya agak ini sambil ngerjakan yang lain ya. Ini Y tes. Y tes, saya salah nulis. Proses. Nah, masih proses. Masih salah MSE-nya. Apa sih salahnya? Penjelasannya.
Matrik tidak sama. Apa ya? Keliru di. Coba pakai I. Saya buat kayak gini udah kayak gini aja. Salahnya di mana kita tambahkan itu kondisi untuk ngecek baris kolomnya. Ini enggak. Nah, ini sudah saya tekan-tekan ini. Nah, udah. Saya running lagi. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Nilai MSE-nya ini, total MSE-nya berarti berapa ini? Kalau yang tadi nilai MSE-nya saya tampilkan di bawah kok. Saya simpan tadi. Nah, ini nilai MSE-nya tadi 1, 2 berapa ini. Sedangkan kalau yang pakai fungsinya di MATLAB ini 3. Oh, malah lebih banyak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tahapannya untuk melakukan training testing. Trainingnya ini. Nah, baris ini untuk membuat inisialisasi arsitekturnya. Terus tesnya di sini. Data harus ditranspose dulu ya untuk backpropagation. Data tesnya di sini, ini caranya baca. Jadi harus pahami langkah by langkah. Jadi tidak hanya bisa ngoding, tapi pahami. Kalau ada error juga paham. Nah, kayak gitu. Mohon maaf sebelumnya jika ada anak saya atau suami saya di belakang, karena memang saya nggak pinter ngedit video. Jadi kadang ada yang suaranya kayak gini, ternyata tampilannya kayak gini, ada kayak gitu. Saya memahaminya gimana lagi ya, saya nggak bisa ngedit gitu. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.